Sudah semacam aturan tak tertulis jika beberapa jabatan penting seperti kepala kepolisian daerah selama ini diisi perwira terbaik jebolan Akademi Kepolisian. Namun tradisi itu pelan-pelan diubah setelah jebolan dari non-akpol ini berhasil menduduki posisi penting di kepolisian. Berikut ini deretan Jenderal Polri pemegang jabatan penting yang bukan dari Akademi Kepolisian. 1. Ahmad Lutfi. Inspektur Jenderal Dr. Randus Ahmad Lutfi SHSSTMK, lahir di Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Lutfi bukan merupakan lulusan Akpol dalam meraih karir jenderalnya, namun lulusan Sepamilsuk atau Sekolah Perwira Militer Sukarela Polri 1989 yang berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 2. Ida Utari Purnamasasi. Brigadir Jenderal Polisi Ida Utari Purnamasasi, SAPMA, lahir di Probolinggo, Jawa Timur, tanggal 9 Desember tahun 1964. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 18 Februari tahun 2021 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ida Utari menjadi salah satu jenderal polisi non-akpol dan lulusan SEPA atau Sekolah Perwira 1987 yang berpengalaman dalam bidang SDM. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah analis kebijakan utama bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Ida Utari juga merupakan Ketua Konferensi Polwan Sedunia tahun 2020. 3. Didi Agus Mintadi. Periode jabatan Didi Agus Mintadi adalah tanggal 29 Juli tahun 2020 dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya. Brigadir Jenderal Dr. Didi Agus Mintadi adalah kelahiran Purworejo, tanggal 6 Agustus tahun 1960 dan berdomisili di Jakarta, Indonesia. Jabatan terakhir Brigadir Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah ini adalah Kepala Rumah Sakit Polri Pusat dan juga merupakan kardiologis di kota Jakarta Timur. 4. Rudi Herianto Adinugroho. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudi Herianto Adinugroho, SHM Hamba, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret tahun 1968. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 2 September tahun 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rudi merupakan alumni Sekolah Perwira Polri tahun 1993 dan menjadi salah satu jenderal polisi yang tidak lulusan Akademi Polisi yang berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Widyaiswara Utama Sespim Polri. 5. M. Syafi'i. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Randus Haji M. Syafi'i SH, lahir di Bungo, Jambi, tanggal 15 Mei tahun 1962. Beliau adalah seorang purnawirawan Polri yang terakhir menjabat sebagai analis kebijakan utama Bareskrim Polri. M. Syafi'i, lulusan Sepamilsuk Polri 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror. M. Syafi'i termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Ditreserse Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr. Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, tanggal 9 November tahun 2005. Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto bersama dengan para kompatriotnya, yaitu Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, Idam Aziz, serta Riko Amelza Dahnil. 6. Edward Syah Pernong. Brigadir Jenderal Polisi Dr. Randus Edward Syah Pernong SHMH, lahir di Jakarta, tanggal 27 Januari tahun 1958. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 31 Desember tahun 2015 dimutasi sebagai Pati Yan Makapolri. Jabatan struktural terakhir Jenderal Berbintang 1 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Prestasinya dalam mengungkap banyak tindak kejahatan membuat Presiden Soeharto waktu itu memanggilnya ke Istana Negara dan memberikan lencana Adi Satya Bakti. Setelah lebih dari 8 tahun dirinya mendapatkan pangkat Brigjen, sesuatu yang langka untuk seseorang yang mengawali karir bukan dari Akpol.